Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mari kita mulai belajar bahasa Jepang hari ini. Baik, sebelum kita belajar, kita ingat-ingat dulu kemarin ada atau sebelumnya kita belajar adanya motivasi. Ini adalah motivasi atau ikigai, tujuan hidup, nilai kehidupan itu seperti apa menurut orang Jepang. Jadi ikigai ini adalah sudut pandang, pola pikir orang Jepang supaya tetap tetap semangat bekerja, mempertahankan etos kerja, profesionalitas itu pakai ikigai karena uh, ada keterkaitan antara unsur-unsur dalam ikigai ini. Bisa dilihat di diagram tersebut. Untuk penjelasannya, saya akan menautkan ada penjelasan dari BBC mengenai ikigai ini di kolom keterangannya. Baik, kita langsung ke materinya. Hari ini kita akan cari tahu kayak apa sih dinamika belajar bahasa Jepang. Oh, ada yang bertanya, ada yang menyampaikan keluh kesah, ada yang ingin tahu sesuatu. Kanji itu berapa jumlahnya? Susah ya, banyak sekali. Jadi mengenai bingung mau ngapain, cakupannya itu seperti apa untuk belajar, lalu metode supaya nggak gampang lupa. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mulai belajar dari mana? Yuk kita bahas. Yang pasti, hiragana katakana. Kita latihan identifikasi dan juga huruf dulu. Nanti mulai dari huruf ini kita mulai tanamkan di ingatan. Caranya adalah kita tulis minimal 30 kali sambil kita sebut pakai lisan. Oh, ini huruf A, 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 A. Itu akan terekam di ingatan. Lalu baca kata, menulis kata, eskalasi ya. Mulai naik nih, huruf, lalu kata, lalu kalimat, lalu nanti coba untuk baca dialog atau artikel. Berikutnya adalah latihan Jiko Shokai. Apa itu Jiko Shokai? Maaf, Jiko Shokai adalah perkenalan diri. Nama saya siapa, dari mana, dan seterusnya. Plus artinya ya, jangan cuma teks bahasa Jepangnya saja. Lalu menghafalkan kosakata sederhana seperti yang ada di dekat kita, ada waktu, jam, musim, cuaca, bantal itu apa, selimut itu apa, pintu itu apa, rumah itu apa. Coba kita cari tahu. Saya itu apa, baju itu apa, makanan ikan itu apa. Kita mulai dari yang terdekat dulu. Jadi ini belum masuk materi utama ya, kita baru mau belajar. Jadi sebelum masuk ke materi utama, kita bekali dari ini dulu. Hiragana katakana, terus modal kosakata, lalu jikoshokai. Berikutnya, ini sudah mulai masuk ke pembelajaran utama ya. Latihan menulis kanji. Hiragana katakana sudah bisa toh? Berikutnya kanji, nulis, dialog, lalu baca kanji. Sama kanji juga perlu dilatih berulang-ulang. Kanji yang sama boleh 30 kali ataupun nggak sampai 30. Jadi silahkan dilatih sambil di ucapkan. Tapi trik untuk belajar kanji adalah kita lacak dari kosakata. Jadi kosakata ini sangat berperan penting. Semakin banyak kita tahu kosakatanya, kita akan semakin ingin tahu ini kosakata kanjinya seperti apa tulisannya. Watashi, oh kanji watashi itu kayak gimana? Kanji jikang atau waktu atau jam itu kanjinya seperti apa? Karena kanji itu penyebutannya itu banyak sekali. Satu kanji itu punya ada yang punya beberapa penyebutan. Jadi kita untuk mempersingkat waktu lebih terfokus kan, kita fokus ke kosakatanya supaya lebih cepat. Kosakata apa, kanjinya ini. Kosakata
apa ya contohnya, kuruma, oh kanjinya ini, jidosha kendaraan, kanjinya ini, sepeda, jitensha, kanjinya ini. Nanti otomatis akan tahu, kok ada kanji yang sama ini. Di kalimat yang berbeda, di kata yang berbeda ada kanji yang sama. Itu memunculkan rasa ingin tahu. Jadi fokus ke kosakata dulu, baru cari kanjinya. Tetap dikosokai, lalu menghafalkan kosakata utama. Kosakata utama itu sesuai dengan silabus. Bab 1 apa, bab 2 apa. Dan coba kita mulai untuk membahasakan itu dalam keseharian. Lalu mempelajari pola kalimat. Pola kalimat nanti pakai kosakata juga, pakai partikel juga untuk mengarahkan artinya. Latihan cokai, memahami percakapan. Latihan dokai, memahami bacaan. Karena kalau ujian bahasa itu ada yang diuji itu kanji, kosakata, lalu pola kalimat, lalu cokai dan dokai. 5 itu diujikan. Jadi untuk tahap kedua ini kita sudah mengarah ke ujian. Jadi sudah ada silabus, sudah ada cakupannya. Silahkan dipelajari pelan-pelan. Berikutnya, masih mulai belajar dari mana? Yang ketiga adalah tetap latihan kanji. Hai. Jadi mulai apa ya? Sering-sering terpapar oleh kanji, memaparkan diri. Kita baca huruf yang ada huruf kanjinya, coba nulis huruf kanji dengan tulisan yang benar, yang bagus, seperti itu. Lalu dialog pun coba apa ya? Mungkin lewat YouTube bisa, karena di apa ya, Banggum itu apa? Channel TV Jepang itu, saluran TV Jepang itu kalau ada percakapan kebanyakan ada dialognya. Jadi ditulis supaya nggak salah paham si pendengarnya. Ada hiragananya, ada kanjinya, ada katakananya. Itu bisa buat berlatih. Lalu jikoshokai, perkenalan diri. Lalu hafal kosakata tetap. Sama. Habis itu pola kalimat, cokai, dokai. Seperti itu. Sesuai silabus. Yang keempat, aktualisasi diri, aktualisasi kemampuan bahasa Jepang. Tadi kita coba apa ya, lihat drama nggak pakai teks, lalu memahami siaran TV Jepang. Di YouTube sudah banyak siaran TV Jepang. Silahkan dicari. Ada Sore Dame, ada San Masang, ada apa lagi ya? YouTuber Jepang tuh juga banyak. Itu untuk bahasa-bahasa gaul anak muda juga ada. Itu untuk latihan memahami. Oh, maksudnya ini. Terus apa namanya? Kita mulai cari. Mungkin di buku tidak ada, tapi kita sering dengar di percakapan umum. Kita cari tahu artinya. Dan kita mulai mengawali, kita aktif untuk berkomunikasi bahasa Jepang. Ya paling dekat sama sensei atau pengajar dan juga teman-teman yang belajar bareng sama kita. Seperti itu. Jadi kalau sudah bisa sampai sini, insya Allah kita pengulangan saja. Oh, bumbu ini atau pola kalimat ini seperti ini. Pengulangan diulang-ulang terus. Jadi tidak lupa seperti itu. Lalu untuk hmm, mungkin cukup ya bagian ini. Selanjutnya adalah kita bahas bingung mana dulu yang harus dipelajari. Kan banyak nih. Jadi yang langkah pertama adalah rasa bingung. Tidak perlu bingung. Karena kalau bingung kita menghabiskan waktu. Kalau kita sudah sadar kita tuh bingung, tenang dulu. Kita coba tanya pengajar ataupun siapa yang punya kemampuan bahasa Jepang. Tenang, santai dulu, dikuasai. Saya ini baru belajar, ada silabusnya, ada materinya. Coba atur strategi. Kalau
saya sekarang ini tertinggal di bagian ini, bagaimana caranya saya supaya bisa masuk ke kecepatan dari silabusnya, penyampaian materinya. Mau belajar sehari berapa jam, terus mengatur dengan rutinitas sehari-hari, saya tidur jam berapa, saya itu efektif belajar bangun pagi atau setelah sarapan atau bagaimana. Jadi untuk atur strateginya, masing-masing orang beda. Selanjutnya, mulai. Cuman atur strategi tidak segera dimulai itu percuma. Jadi mulai, dicoba. Baca, pelajari, latih terus. Lalu materi pelajarannya, kalau hari ini mengerti, besok sudah lupa. Mungkin belum memakai metode ini. Yang pertama, Yoshu, segera mempelajari materi belajar. Jadi tidak menunggu materi itu disampaikan, tapi sebelum hari materi itu disampaikan, teman-teman belajar materi tersebut terlebih dahulu. Jadi saat materi disampaikan, teman-teman bisa tanya sesuai yang teman-teman, aku materi ini sudah belajar. Ada yang belum aku pahami saat materi itu disampaikan di kelas, kita tanya. Jadi lebih terarah, lebih berkualitas belajarnya. Dan yang pasti, karena sudah berkali-kali, bukan pertama kali maksudnya, yang kedua kali atau ketiga kali, itu termasuk dari pengulangan. Itu bagus untuk pola belajar. Renshu, berlatih terus. Cobaannya di sini. Mulai sudah bisa, berlatih, wah susah, menyerah. Wah banyak, menyerah. Jadi ada gertakan-gertakan seperti banyak ini, susah ini, nggak ngerti ini. Itu gertakan-gertakan setan ya katakanlah. Teman-teman harus punya mental berlatih. Aku kembali lagi ke tadi ikigai. Aku ingin kerja ke Jepang, aku ingin bisa supaya lebih sukses lah kerja sampai ke Jepang. Aku butuh ini untuk modalku hidup di Jepang. Ikigainya diingat-ingat lagi supaya teman-teman tetap semangat. Seperti itu, dilatih terus, gagal coba lagi, salah coba lagi, koreksi sebaiknya bagaimana, tanya kalau perlu apapun. Itu proses berlatih. Berikutnya fukushu, pengulangan materi. Jadi kalau sudah terima materi, diulangi. Sudah paham, ya kita yoshu materi berikutnya. Setelah selesai, yuk kita fukushu lagi apa? Supaya nggak inget. Supaya nggak inget. Supaya nggak lupa. Supaya tidak lupa. Berikutnya ada pertanyaan, kanji itu ada berapa jumlahnya? Jawabannya, wakeh. Banyak sekali. Tapi yang kita perlu untuk pelajari tidak semuanya. Target kita apa? Lulus ujian. Apa? Bisa N5, N4, N3, N2, N1. Itu punya cakupannya masing-masing. Yang kita pelajari adalah untuk lulus N4, untuk bisa bekerja ke Jepang. Yaitu ada 2 buku. Buku pertama 220 huruf kanji. Itu saling terkait ya. Jadi kadang ada kosakata, satu kosakata itu sudah mencakup 2 kanji. Jadi kita fokus ke kosakata bisa mempersingkat jumlah kanji yang kita hafalkan. Lalu buku kedua 298 kanji. Total untuk N4 518 kanji. Banyak. Iya, banyak. Itu gertakan ya, banyak. Yang memberatkan kita untuk segera mulai itu gertakan saja. Yang penting kita mulai. Jangan cuman berhenti di wah ini penilaian ya, penilaian awal. Wah ini susah, wah ini banyak. Tapi kita coba karena kita punya tujuan di situ. Ikigai tadi. Supaya teman-teman tetap semangat. Nggak kalah sama al-malas. Begitu ya. Selanjutnya, partikel itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Partikel itu fungsinya untuk mengarahkan arti atau makna dari sebuah kalimat atau ucapan. Nggak mudeng ya? Ya nggak apa-apa. Contohnya seperti ini. Saya mau ngomong nih, saya makan daging ke orang Jepang. Yang benar adalah watashi wa nikuo tabemasu. Ini watashi wa nikuo tabemasu, tabemasu bacanya. Wa
Dan wo ini yang bertulis merah ini adalah partikel. Ya, ini partikelnya. Jadi mengarahkan. Seperti ini susunannya kalau mau ngomong saya mau makan daging. Siapa yang dapat wa, oh watashi. Siapa yang dapat wo, oh niku. Diapain? Tabemas. Kalau sampai salah, contohnya seperti ini. Niku wa watashi wo tabemas. Niat kita ngomong saya makan daging. Niatnya bener. Kita ngomongnya niku wa watashi wo tabemas, orang Jepang ngertinya ada daging mau makan kita, mau makan saya. Jadi salah partikel arah kalimatnya bisa berubah. Nanti kita pelajari di pola kalimat. Ini partikel pentingnya seperti ini, penting banget. Berikutnya, contohnya, ayah mendaki gunung. Yang benar, oto sangwa yamani noborimasu. Ayah mendaki gunung. Yang dapat wa siapa? Oto-sang. Yang dapat ni siapa? Yama. Apa ngapain dianya? Noborimasu. Ya, predikatnya noborimasu. Niatnya ayah mendaki gunung. Tapi kalau kita ngomongnya Oto-sang ni Yamamo noborimasu, arti yang diterima oleh orang Jepang adalah gunung pun atau gunung juga mendaki ayah. Berarti selain gunung masih ada lagi dong yang mendaki ayah. Jadi aneh. Maksudnya gimana ya? Orang Jepangnya nggak paham. Dengan niat kita ngomong ayah mendaki gunung. Hati-hati dengan penggunaan partikel. Siapa yang mendapatkan partikel, itu yang mendapatkan perbuatan. Atau yang melakukan perbuatan. Nimo dapatnya Yama. Jadi ada kesalahpahaman. Hati-hati. Berikutnya, Mbak pergi ke stasiun. Mbak tuh kakak perempuan ya. Yang benar adalah one sangwa eki e ikimas. Nih, one sangwa eki e ikimas. Yang benar ya, Mbak pergi ke stasiun. Kalau niatnya benar, tapi kita ngomongnya one sangde eki ga ikimas. Orang Jepang nangkepnya stasionnya pergi menggunakan Mbak. Nggak nyambung kan? Jadi partikel tuh yang ini. Huruf-huruf yang membantu, yang berperan sebagai partikel, membantu sebuah kalimat atau ucapan memiliki arah, arti, maksud dari yang kita sampaikan, yang mengarahkan ya. Itu partikel. Itu ya. Dah nggak susah partikel. Dan kita belajar. Ada metodenya juga. Berikutnya, wah, ini hafalan banyak, susah. Yang bilang seperti ini, Anda benar. Tidak salah. Memang banyak, memang susah. Karena semua pekerjaan atau semua bidang itu punya prosesnya, punya kesulitan. Jadi bagus kalau teman-teman sudah nyadari sejak awal. Apa yang membuat itu nggak susah? Ya dicoba. Apa yang membuat kita tetap terus berjuang terus mencoba? Ikigai. Motivasi kita apa? Kita mau apa? Belajar bahasa Jepang nih. Oh mau kerja. Oh gaji di Jepang lebih tinggi daripada Indonesia. Di Jepang lebih nyaman daripada Indonesia. Atau mungkin apalah yang kita cari tahu. Kita cari motivasi. Apa sih di Jepang tuh? Kenapa aku harus bekerja ke Jepang? Kenapa aku harus belajar bahasa Jepang? Kita cari tahu nih. Tanya ke diri teman-teman masing-masing. Aku pengen sejahtera. Penghasilan di Indonesia saya belum cukup. Di Jepang ada kesempatan nih. Sekian juta per bulan sampai belasan. Gimana cara belajar berangkat ke Jepang? Harus lulus ujian bahasa Jepang. Berarti aku harus belajar bahasa Jepang. Tapi susah ya bahasa Jepangnya. Yaudah kita motivasi lagi. Saya mau sejahtera, mau memperbaiki nasib ke Jepang seperti itu. Kita coba motivasi diri kita sendiri. Tuh, doki motivasi. Ada kesulitan? Ya,
nggak cuma dari diri sendiri. Diri sendiri tuh kayak malas, nanti nunda-nunda, itu kesulitan pribadi. Orang lain ada yang ngajak main, ada yang ngajak apa ya, yang lebih nyaman itu, terus lingkungan baru apa, mungkin jadi apa ya, harus kerja kanan kiri sambil belajar, ada yang harus kuliah, apa ya, ada urusan A B C di perharinya yang mungkin bisa mengganggu fokus belajar, itu juga kesulitan. Intinya segeralah dewasa, ya. Apa sikap pertama, terima dulu. Memang sulit, memang banyak, diterima dulu. Ini jalan yang saya pilih untuk bekerja ke Jepang. Ini milestone. Wah, apa milestone gitu? Apa ya? Pijaan pertama lah katakanlah. Batu pijaan pertama untuk kita berangkat ke Jepang. Mulai dari tadi hiragana, kanji, kosakata, shikosokai, bumpo, pola kalimat, partikel, wah banyak. Tapi tetap semangat karena kita punya tujuan yang kuat di balik perjuangan itu, seperti itu. Lalu mulailah belajar. Mulai ini yang susah. Dimulai dulu belajarnya. Mau kata ada yang susah, banyak, yang penting mulai dulu. Jangan sampai Anda menghabiskan waktu untuk selain belajar, karena nanti di akhirnya hanya menghasilkan penyesalan. Wah, teman-temanku yang udah belajar dulu, udah di Jepang nih, udah kerja, udah nikah, udah punya penghasilan, kok aku gini-gini aja ya. Penyesalan di akhir. Intinya segera mulai belajar supaya yang susah, yang banyak itu bisa terkalahkan. Kita bisa menang lewat ini mental ya, mental soft skill, begitu. Berikutnya, waduh, apa nih penting, tidak ada di tempat lain. Apa itu? Jadi tadi, kunci dari kita belajar adalah ingatan ya, banyak lupa, susah, banyak kosakata, pola kalimat, itu bagaimana supaya apa ya, tetap berkualitas belajarnya, yang lalu pun nggak lupa. Ini jarang ada yang menyarankan, kami menyarankan latihan batin menggunakan bahasa Jepang. Batin aja, tapi pakai bahasa Jepang. Jadi kita tidak hanya menanamkan di ingatan, tapi juga di alam bawah sadar. Batin aja. Apa fungsinya? Untuk mempercepat spontanitas respon. Oh, kalau ditanya ini, dialognya aku jawabnya ini. Kita mempersingkat apa ya, jeda. Kita menelaah dulu ke bahasa Indonesia, mencari dalam bahasa Jepang, lalu menyusun dalam kalimat, partikelnya apa. Itu kita mempersingkat dengan latihan batin. Kayak apa ya, hari ini aku mau belajar Kyowa jam berapa ya, jam 8. Kyowa haji jini Benkyo shimasu. Batin aja. Mulai apa ya, wah laptopnya bagus, noto pasokon ga ii desu ne. Apapun, uh, wah kamarku luas, alhamdulillah, wah alhamdulillah, watashi no heya wa hiroi desu. Apalah, apapun itu. Saya ingin makan apa ya, ikan. Wah kyo wa sakana o tabetai desu. Batin. Terus saya coba lafalkan. Kalau salah, perbaiki segera. Batinnya pun kita atur lagi. Oh, yang benar yang ini. Yang kemarin salah, yang benar yang ini. Tertanam di ingatan sama di alam bawah sadar. Insya Allah membantu untuk kita dalam berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Tuh, kosakata, pola kalimat. Yang kedua, memahami huruf hiragana, katakana, kanji. Caranya adalah imajinasikan urutan
setiap garis sampai membentuk huruf tersebut minimal 3 kali. Imajinasikan. Jadi kayak nulis huruf apa ya? Shi. Oh, shi itu pelengkur kayak buntut, kayak ekor. Oh, seperti ini ke bawah, melingkarnya ke atas sedikit. Ya, diimajinasikan. Oh, huruf hi. Hi itu kayak amandel. Oh, dia ada kayak kantong, terus thread. Oh, udah. Apalagi ya? Ya, ya tuh apa ya? Ya tuh ada kayak hidung, ada thread di atas satu, terus digaris miring, agak miring. Oh ya, jadi kita tulis, kita ucapkan, otomatis kita melihat toh, melihat, mendengar, terus kita apa coba di batin, insya Allah itu akan lebih banyak impact atau impuls keingatan, insya Allah akan lebih tertanam imajinasi untuk ke alam bawah sadar. Seperti itu. Sering-sering apa ya? Ya ngomong sendiri ya. Bukannya bukannya aneh-aneh tapi tujuannya untuk menghafal, untuk menanamkan di ingatan. Seperti itu. Baik, sudah selesai video kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan juga like, share, thumbs up, mesti pencet apa lah sing kono nih. Semangat terus, belajar terus, ingat ikigainya apa supaya tidak terjerumus dalam malas. Semangat, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.